selamat pagi. Maaf ya Bu ya, sudah menunggu terlalu lama. Ya Ibu, perkenalkan Ibu, saya Dr. Aulia, saya dokter yang hari ini bertugas di Poli Kebidanan. Nah, baik Bu, dengan Ibu siapa? Ibu Aurel. Bu Aurel usianya berapa tahun Bu? 38 tahun ya, sudah menikah Bu? Sudah, oke. Jadi apa Bu keluhannya Bu? Apa yang bisa saya bantu? Nyeri saat berhubungan suami istri ya. Sudah berapa lama Ibu nyerinya? 1 tahun yang lalu ya. Oke, selain nyeri ini ada keluhan lain tidak yang Ibu rasakan? Tidak ada. Sudah pernah berobat? Belum ya. Nah, tadi kan Ibu mengeluh nyeri ini ya Bu ya. Ada cairan tidak sekiranya yang keluar dari vagina Ibu? Ada. Warnanya apa Bu kalau boleh saya tahu? Warnanya putih, dia menggumpal ya. Sudah berapa hari Ibu ini ada cairan seperti ini? Sudah 2 hari yang lalu ya. Oke, sudah ditangani belum? Siklus menstruasi sendiri apakah normal Bu? Normalnya berapa hari Bu kalau boleh saya tahu? 28 hari ya. Oke. Oh gitu, jadi di hari-hari terakhir itu suka ada flek gitu ya Bu ya. Oke. Nah ini kan Ibu berhubung Ibu sudah menikah nih Bu ya, saya akan tanyakan apakah setelah melakukan hubungan suami istri ini Ibu suka mengalami perdarahan atau tidak? Tidak ada ya. Baik. Oke, nih berdasarkan hasil dari tadi kita tanya jawab ya Bu ya. Nah, Ibu ini kan berada di usia yang terbilang masih sangat muda ya Bu ya. Terus masih baru punya 1 anak. Nah, usia-usia seperti ini rentan terkena yang namanya penyakit kanker serviks. Nah, oleh karena itu, dengan keluhan Ibu yang seperti ini, saya menganjurkan untuk Ibu melakukan pemeriksaan yang namanya IVA test dan pap smear. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk kita bisa mendeteksi secara dini apakah dengan keluhan seperti ini mengarah ke arah penyakit-penyakit tersebut. Nah, jika memang iya, nah ini kan terdeteksinya lebih awal, kita lebih mudah dalam mengobatinya. Tapi kalau misalkan nanti terdeteksinya sudah lanjut, sudah parah, itu akan sulit untuk kami melakukan pengobatan terhadap kasus ini. Nah, nanti jenis pemeriksaannya seperti ini Bu. Nanti kita akan mengambil sampel cairan yang keluar dari vagina Ibu. Nanti kita akan periksakan di laboratorium itu untuk pemeriksaan yang pertama. Pemeriksaan yang kedua, nanti kita akan mengoleskan sedikit cairan juga di vagina Ibu. Nanti kita akan amati, kita akan lihat bagaimana perubahannya setelah dilakukan pengolesan. Dan tentunya akan mengharapkan hasil yang normal-normal saja ya Bu ya, tidak ada kelainan apapun gitu. Nah, mungkin nanti juga dalam tindakan ini akan dirasa ketidaknyamanan yang Ibu rasakan, tapi Ibu tidak usah khawatir. Saya nanti selaku dokter dan dibantu oleh perawat-perawat di sini akan melakukan tindakan ini sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tentunya akan membuat Ibu senyaman mungkin. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau misalkan Ibu bersedia, silakan Ibu nanti berbaring di tempat tidur. Nanti akan dibantu oleh perawat dalam persiapannya. Saya akan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Baik, di sini untuk persiapan alat dan bahannya kita gabungkan antara alat IVA test dan pap smear. Nah, untuk IVA test di sini kita membutuhkan tempat tidur ditotomi, kita oralkan, ada lampu, ini lampunya, lalu ada spekulum vagina, kita oralkan, ada asam asetat dengan konsentrasi 3 sampai dengan 5%, ini ya. Lalu ada yang namanya swab lidi berkapas, ini kita punya 2 biji. Lalu ada sarung tangan steril. Nah, selanjutnya untuk pap smear kita membutuhkan alat dan bahannya itu ada tempat tidur litotomi pastinya, terus ada lampu, terus ada yang namanya spekulum vagina, kita oralkan, ada spatula pap stick, sini kita ibaratkan saja ya. Lalu ada sarung tangan steril, ada objek gelas, kita anatomis, ada kapas steril, dan ada povidone iodine. Nah, baik Ibu, sekarang kita akan mulai tindakannya ya Bu ya. Kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim ya Bu ya. Baik, sekarang kita akan melakukan tindakan yang pertama, di mana kita akan pasien dengan posisi litotomi seperti ini. Ini tindakan yang pertama adalah tindakan IVA test terlebih dahulu ya. Sama untuk tindakan si pap smear juga dia tindakannya sama, itu dengan posisi litotomi juga, dengan cara si ininya ditekuk ya, kedua kaki si Ibu. Nah, udah gitu dokternya mencuci tangan dulu nih 6 langkah nih kita nih. Cuci tangan 6 langkah. Nah, kita cuci tangan 6 langkah ya. Nah, udah gitu kita mau pakai sarung tangan steril. Udah pakai sarung tangannya ya teman-teman sekalian. Sudah kita pakai sarung tangannya, kita
vagina yang akan dilihat secara visual apakah ada kelainan dengan bantuan pencahayaan yang cukup. Nah, sebelumnya kita akan melakukan namanya apa ya? Vaginal hygiene. Nah, dengan cara vaginal hygiene itu kita bersihkan dulu sebelum kita akan melakukan pemeriksaan. Ini caranya, nih labia mayor dari atas ke bawah, seret, buang, sebelahnya lagi, seret, buang, terus dari perianal ke perineum, seret, dah, buang. Udah gitu, sekarang kita akan memasukkan spekulum yang akan dibasuh dengan air hangat dan dimasukkan ke ruang vaginanya. Sebelumnya spekulumnya ini kita lumuri dengan lubrikan dulu ya, agar tidak keset gitu, tidak sempit atau tidak tajam pinggir-pinggirnya ini. Nah, caranya, ibu, ini alatnya akan saya masukkan. Nanti ibu tarik napas yang panjang ya. Oke, ini posisi spekulum tuh sebelumnya gini dulu. Nah, nanti kalau udah masuk ke dalam, tarik napas ibu. Nah, balikan seperti ini. Lalu kita kunci di daerah sini dan di daerah sini. Nah, kita buka secara perlahan. Lalu kita kunci ya. Nah, ini kan sudah dikunci posisinya. Nah, ini kan posisinya udah dikunci nih. Nah, kita lihat nih area vaginanya, apakah terjadi hiperemis, apakah ada perdarahan, apakah ada keputihan dengan penggumpalan. Tadi kan keluhan pasien katanya ada keputihan dengan penggumpalan. Oke, baik. Nah, tadi kan kita sudah lihat ya, tidak ada hiperemis, adanya cairan ya, tidak ada perdarahan nih pada lubang vaginanya pasien. Sekarang karena ini banyak cairan, kita ambil kapas lidi untuk nge-swab yang sudah dibasahi dengan larutan asam asetat 3-5%. Nah, ini tuh kita swab ke dalam sini nih. Sudah di swab, kita tunggulah sampai kurang lebih 1 menit, lalu kita lihat nanti reaksinya bagaimana. Nah, after 1 menit, ini kita lihat jika warna leher rahimnya berubah menjadi keputih-putihan, kemungkinan mengarah kepada CA cervix. Tapi kalau misalkan dia tidak ada gambaran epitel putih, itu berarti tidak mengarah kepada CA cervix. Nah, ini alatnya sudah selesai. Nah, untuk pemeriksaan IVA test segitu, itu udah selesai ya. Lalu sekarang kita masuk ke pemeriksaan pap smear. Sama ya. Awal-awal kita minta dulu si ibu untuk mengosongkan kandung kemihnya. Ibu tadi udah pipis ya bu ya? Oke, sudah pipis. Sekarang kita lepaskan celana dalamnya dulu ya bu ya. Silakan dibantu dengan perawatnya. Lalu ibu tiduran dengan posisi litotomi. Diketekuk ya bu ya, 2 kakinya kita selimutin. Sudah kita selimutin. Lalu sekarang kita cuci tangan. Tadi kan dokternya udah cuci tangan ya. Saya udah cuci tangan, udah pakai sarung tangan juga tadi. Habis itu, sekarang kita menyalakan lampu senter. Nah, arahkan lampu senternya serat ini jadi mengalami penerangan. Lalu, kita melakukan tindakan disinfeksi dengan kapas sublimal pada daerah vulva dari atas ke bawah, dari sini ya berarti ya. Nah, dan sepertiga proksimal bagian paha, depan dan dalam. Nah, caranya kayak gini nih. Nah, caranya adalah nih dari atas gini, buang. Sini, buang. Habis itu gini. Nah, buang. Terus kita ganti kapas dari perianal ke perineum. Seret. Oke, sudah semua kita lakukan disinfeksi. Lalu menyentuh pada bagian paha dalam sebelum menyentuh daerah genitalia ibu. Nah, udah. Lalu kita memasang duk steril dulu kayak gini ya. Nah, udah dipasang duk steril. Kita pasang sekarang spekulumnya. Posisinya kan gini dulu nih spekulumnya. Nah, miring. Nah, udah miring, baru ibu tarik napas ya. Saya akan masukkan alatnya. Oke, kan kita kunci. Oke. Sudah dikunci. Sekarang kita melihat bagaimana keadaan serviksnya terlebih dahulu. Serviksnya sudah kelihatan jelas, tidak ada hiperemis, tidak ada perdarahan ya. Lalu kita mengambil pap stick. Ini pap sticknya. Nah, ini pap sticknya. Lalu kita melakukan usapan pada bagian serviks ini ya. Nah, usapannya kita letakkan di objek gelas. Anggap saja ini objek gelasnya ya. Ini objek gelasnya. Cara usapnya gini. Oke, ini kita
buang ke larutan disinfektan. Nah, kita fiksasi dengan cairan fiksasi. Udah. Lalu kita simpan, kita amankan untuk kita antar ke laboratorium dan kita amati di bawah mikroskop. Oke, Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Saya akan mengeluarkan alat itu terlebih dahulu ya, Bu ya. Kita longgarkan fiksasinya, lalu kita tutup. Lalu Ibu tarik napas. Oke, seperti ini, tarik napas. Ibunya keluarkan. Sudah dikeluarkan. Oke. Ibu, sekarang kita bersihkan lagi dari sisa-sisa yang tadi. Sudah dibersihkan. Kita buka duk sterilnya. Nah, Ibu silakan dipakai kembali ya celananya. Tolong dibantu ya kakak-kakak perawat. Oke, sudah gitu. Sekarang kita lepas sarung tangan. Ya, ibu-ibu semuanya. Kita lepas sarung tangannya. Sarung tangannya. Lalu kita cuci tangan 6 langkah. Sudah cuci tangan 6 langkah. Lalu kita informasikan Ibu. Jadi pemeriksaannya nanti setelah keluar hasilnya akan saya beritahukan kembali kepada Ibu ya Bu ya. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya.